Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai teks cerita sejarah yang akan dipresentasikan oleh kami, yaitu kelompok satu. Berikut ini nama-nama anggota kelompok kami yang akan membahas mengenai teks cerita sejarah. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Dian Putra Pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Fakar Saputra. Perkenalkan, nama saya Saila Rahma Angelina. Perkenalkan, nama saya Talita Rizky Zafira. Yang pertama, kita membahas tentang apa itu teks sejarah. Teks cerita sejarah merupakan kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Teks cerita sejarah berupa cerita sejarah merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menyangkut peristiwa sejarah. Cerita tentang fakta dan kejadian masa lalu menjadi latar belakang cerita sejarah. Cerita sejarah juga dapat menjadi sarana untuk mengisahkan kembali peristiwa yang dialami seorang tokoh sejarah melalui tokoh fiksi. Contohnya, novel Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil karya Remi Silado. Teks cerita sejarah menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu sebagai latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Teks cerita sejarah dapat bersifat teks naratif atau deskriptif. Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif apabila disajikan sesuai urutan peristiwa dan urutan waktu. Sementara itu, teks cerita sejarah termasuk teks deskriptif jika disajikan secara simbolisasi verbal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks sejarah atau teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rekon teks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekon dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rekon pribadi yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Yang kedua, rekon faktual berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan sebagainya. Yang ketiga, rekon imajinatif, yaitu memuat kisah faktual tapi dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih terperinci dan menarik. Untuk yang ketiga, yaitu sering menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Yang kelima, struktur teksnya berisi orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Selanjutnya ada fungsi teks sejarah. Yang pertama ada fungsi reaktif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Kedua, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. Ketiga, fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita, exposition atau orientasi. Memperkenalkan setting, cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa, menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat ada puncak konflik, turning point atau komplikasi, yaitu ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. 5. Penyelesaian, evaluasi atau revolusi, yaitu berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Keenam, ada koda, berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh.
Selanjutnya yaitu membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kalimat yang bermakna lampau yaitu prajurit-prajurit. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya, setelah juara gulat itu, pergi sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Kata yang menyampaikan urutan waktunya yaitu setelah. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Kata kerjanya yaitu berdiri dan duduk bersimpuh. Yang keempat yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contohnya, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kandit Gali tentang masalah itu. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau juga bisa disebut kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentahkan, menganggap. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Kemudian yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh seperti mana surat itu? Selanjutnya yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya seperti Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pemimpin prajurit, pemimpin dari masing-masing. Selanjutnya ada nilai-nilai teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etika. Nilai moral atau etika adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, nilai agama. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Yang kelima, nilai estetis. Nilai estetis yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Nah, bagaimana penjelasan dari kelompok kami? Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam memahami teks cerita sejarah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Guys, see you.